Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6 kita masuk ke dalam pembahasan tentang COVID. Apa sih itu COVID? Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pertemuan ke-6 COVID, Control Objective for Information and Relate Technology. Jadi, pengertian COVID itu biasanya didefinisikan sebagai alat pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dan merupakan standar terbuka untuk pengendalian terhadap teknologi informasi. COVID sendiri itu biasanya mencakup seperangkat panduan dan best practice yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA dan IT Governance Institute atau ITGI. Jadi, COVID itu pertama kali diluncurkan tahun 96, sering mengalami perubahan ya, berupa perhatian lebih kepada dokumen-dokumen sumber, kemudian revisi pada tingkat lebih lanjut serta tujuan dan pengendalian rinci dan tambahan perangkat alat implementasi. Pada edisi keduanya yang dipublikasi tahun 98. Kemudian COVID edisi ketiga itu ditandai dengan masuknya penerbitan utama baru COVID yaitu ITGI, di mana COVID edisi 4 merupakan versi terakhir dari tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait dalam sebuah organisasi. Manfaatnya apa? Sebagai kerangka tata kelola TI, di sini sebagai yang pertama sebagai penyelarasan yang lebih baik dan fokus bisnisnya. Kemudian pandangan yang dipahami oleh manajemen TI, kemudian kepemilikan dan tanggung jawab yang jelas, serta orientasi prosesnya juga jelas. Kemudian penerimaan umumnya dengan pihak ketiga dan regulator. Kemudian pemahaman kepada semua pihak yang berkepentingan dan menggunakan bahasa yang umum. Kemudian pemenuhan persyaratan KOSO untuk lingkungan dan pengendalian TI. Visi misinya apa? Visinya sebagai model untuk penguasaan TI. Jadinya dia punya visi itu. Misinya apa? Misinya biasa untuk penelitian, pengembangan aplikasi, publikasi, atau promosi terhadap COVID sendiri yang diterima di lingkungan internasional atau digunakan oleh manajer dan auditor dalam keseharian dalam perusahaan tersebut. Fokusnya apa? Jadi kan ada visi, misi. Nah, fokusnya apa? Fokusnya di sini biasanya meningkatkan efisiensi dan aktivitas TI-nya, kemudian memahami dalam membantu kebutuhan bisnis, kemudian menetapkan praktek untuk kebutuhan bisnis efisien mungkin, memastikan keselarasan antara bisnis dan TI, membantu eksekutif dan memahami serta mengolah investasi TI sepanjang masa hidupnya. Ini adalah fokus-fokus TI. Manfaatnya apa? Manfaatnya biasanya biasa digunakan oleh eksekutif, manajemen, dan staf. Kemudian pandangan tentang TI mudah dipahami. Kemudian pemahaman tentang bagaimana bisnis dan TI dapat bekerja sama. Kemudian penyelarasan yang lebih baik, yang fokus pada organisasi. Kemudian layanan TI yang lebih baik, serta peningkatan efisiensi, serta optimalisasi biaya. Kemudian mengurangi resiko operasional, manajemen TI yang lebih efektif, memperjelas pengembangan kebijakan, memicu lebih banyaknya audit yang efisiensi dan berhasil. Kemudian yang 10 itu memperjelas kepemilikan dan tanggung jawab berdasarkan orientasi proses. Nah, itu 10 manfaat dalam penerapan COVID di sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok-kelompok targetnya nih.
Di sini yang pertama manajemen, manajer. Dia biasanya sebagai pemegang tanggung jawab eksekutif dalam operasi perusahaan, dalam memberikan informasi serta mengendalikan operasi di lingkup internasional maupun proses bisnisnya. Nah, manajer ini biasanya dapat membantu proses bisnisnya, proses TI-nya, serta mengambil resiko, serta mengendalikan investasi dalam lingkungan TI yang sering tidak dapat ditebak. Nah, untuk user, biasanya user ya, pengguna terakhir itu seperti karyawan gitu ya. Nah, ini biasanya dalam COVID menawarkan sebuah keyakinan pada keamanan dan pengendalian layanan TI yang disediakan oleh pihak internal maupun eksternal. Nah, kalau auditornya apa? Auditornya itu dia membantu memberikan struktur dan memperkuat opini mereka dalam menyediakan saran untuk manajemen bagaimana sih cara meningkatkan pengendalian internalnya. Kemudian konsultasi bisnis dan TI, biasanya konsultan itu memberikan pengetahuan ya tentang framework COVID-nya, metodenya seperti apa pada sebuah organisasi. Kemudian memberikan saran kepada manajemen dan bisnis dalam meningkatkan tata kelola TI dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, untuk profesionalisme manajemen layanan TI, biasanya di sini seseorang yang membantu meningkatkan manajemen layanan TI dengan menyediakan sebuah framework yang mencakup siklus hidup dalam sebuah perusahaan dan sistem layanan TI di sebuah perusahaan tersebut atau organisasi. Nah, menurut Sarno, tujuan dari COVID itu biasanya bisnis terkait dengan aktivitas TI yang umumnya ada di perusahaan. Nah, beberapa perangkat COVID eh, yang sudah ada ya, nanti kita akan kelompokkan nih tujuan-tujuannya seperti apa. Kita lihat cara pengelompokannya. Di sini ada 4, ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Masing-masing perspektif ini ada tujuannya masing-masing. Misalkan perspektif keuangan, dia berarti mengendalikan investasi, mengelola resiko bisnisnya, kemudian meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian pelanggan, di sini ada peningkatan pelanggannya seperti apa, menawarkan produk dan jasanya bagaimana ke pelanggan, kemudian menentukan ketersediaan atau stok sama bagaimana layanannya itu berjalan dengan lancar. Dan seterusnya sampai perspektif pembelajaran pertumbuhan. Di sini biasanya dalam pengelolaan inovasi produk, apakah ada inovasi baru dalam bisnisnya, nanti dikelola dan dikembangkan. Kemudian pemeliharaan karyawan yang lebih cakep atau lebih handal. Seperti itu. Nah, di sini tujuannya bahwa TI itu dapat didefinisi dan diklarifikasi pada kerangka kerja COVID. Seperti apa tujuannya? Tujuannya di sini ada banyak ya, ada 28. Salah satunya di sini kebutuhan bisnis harus selaras. Kebutuhan teknologi juga harus searah dengan direksinya. Kemudian kepastian dan kepuasan penawaran serta tingkat layanan. Kemudian di sini juga ada jaminan akan konsistensi terhadap aplikasi dan proses bisnisnya harus sejalan dengan proses bisnisnya. Kemudian di sini ada jaminan penggunaan dan kinerja
pada aplikasi serta solusi teknologi yang sesuai dengan proses bisnis. Nah, di sini juga banyak ya, bisa kalian baca satu-satu. Di sini yang terakhir juga jaminan bahwa teknologi dapat menunjukkan kualitas yang efisien dalam biaya perbaikan yang berlanjut dan kesiapan terhadap perubahan di masa yang akan datang. Nah, ini beberapa hal tujuan dari teknologi informasi pada sebuah kerangka COVID, ya. Nah, mungkin ini untuk pertemuan ke-6, pengenalan tentang COVID dari visi, misi, tujuan. Nanti bisa kalian pelajari lagi sebelum nanti pertemuan 9 kita masuk ke dalam studi kasus. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.